Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan cerita bersambung kali ini ada sebuah cerita tentang rumah dinas polisi hutan yang terletak di daerah kaki Gunung Wilis. Di sana ada sebuah misteri yang kali ini coba diungkapkan oleh Agung, Pak Lek Supardi, dan juga Pak Duki serta Jono tentang pocong-pocong tanpa kepala yang selalu menghantui mereka. Ada apa sebenarnya di balik tentang misteri pocong-pocong tanpa kepala itu? Langsung saja kita simak kelanjutannya seperti apa misteri yang akan diungkap ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sinar matahari pagi yang menembus celah pepohonan hutan wilis terasa aneh, seolah tak mampu sepenuhnya menghalau sisa-sisa kegelapan dan kengerian malam sebelumnya. Udara dingin yang menusuk tulang membawa serta aroma pinus yang tajam, tanah basah yang lembab, dan bau apak yang samar, namun menusuk hidung dari kejauhan. Di pos polisi hutan, aktivitas telah dimulai, namun dengan suasana yang jauh dari kata riang atau ceria. Setiap penghuni pos, baik anggota polisi hutan maupun para mahasiswa, masih menunjukkan raut wajah lelah dengan mata cekung dan sedikit trauma yang mendalam. Jejak-jejak teror malam tadi masih melekat kuat di benak mereka, tergambar jelas di ekspresi wajah masing-masing. Agung dengan wajah yang masih sedikit pucat namun berusaha terlihat sibuk dan normal, mulai membersihkan pos. Sapu lidi di tangannya bergerak lambat, menyapu debu dan sisa-sisa daun kering yang terbawa masuk oleh angin malam. Sesekali ia melirik cemas ke arah rumah dinas ujung, tempat teror semalam menimpa Jono dan dirinya, lalu bergidik pelan, seolah bayangan pria bermata dan bermulut dijahit masih berkelebat di sudut pandangannya. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus melayang kembali ke suara bisikan dan penampakan menakutkan itu. Aroma kopi dan nasi goreng mulai tercium dari dapur yang dikuasai penuh oleh Jono. Jono dengan kaos lusuh yang sudah kotor dan rambut acak-acakan yang berminyak, sibuk di depan kompor sederhana yang berasap tipis. Wajan besar berisi nasi goreng berasap mengepul, mengeluarkan aroma gurih yang menggoda. Sesekali ia melemparkan potongan telur ceplok yang baru saja ia masak ke atas tumpukan nasi yang baru saja ia aduk. Ia bersenandung pelan, mencoba mengusir sisa ketakutan dari benaknya dengan kesibukan. Namun, ekspresi matanya yang sesekali melirik ke arah luar menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya tenang. Ia masih merasakan sensasi dingin di belakang lehernya, seolah ada yang mengawasi. Di teras pos, Pak Duki duduk di bangku panjang yang terbuat dari kayu jati tua, ditemani secangkir kopi hitam mengepul yang mengeluarkan asap tipis. Matanya menatap tajam pada lembaran-lembaran jurnal tua yang ia pegang. Kertas-kertasnya sudah menguning kecoklatan, sangat rapuh, dan bau apek menyeruak setiap kali lembaran itu dibalik, membawa aroma masa lalu yang kelam. Jari jemari keriputnya yang dihiasi urat-urat menonjol, menelusuri tulisan tangan kuno yang samar, seolah mencari sebuah petunjuk tersembunyi yang bisa mengurai semua benang kusut misteri yang mereka hadapi. Di sampingnya, Lek Supardi juga menikmati kopi, sesekali melirik Pak Duki, menunggu momen yang tepat untuk memulai percakapan serius, karena ia tahu Pak Duki sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Ini aneh sekali, Pardi," gumam Pak Duki tanpa mengalihkan pandangannya dari jurnal. Suaranya terdengar berat, penuh pemikiran. "Tidak ada catatan yang jelas tentang pencurian mayat skala besar seperti yang Mbah Lurik tunjukkan kepada aku. Atau mungkin catatannya disembunyikan dengan sengaja oleh orang-orang yang berkuasa saat itu. Atau memang tidak pernah ada laporan resmi sama sekali.
Ini semua terjadi di tahun 1907, di mana hutan ini pasti masih sangat lebat dan akses ke sini juga sangat sulit, bahkan hampir tidak ada. Tapi bagaimana bisa ada bangunan di tengah lembah dengan kondisi akses yang seperti itu? Pak Lek Supardi mengangguk menyeruput kopinya. Ya, udah sangat lama Duki. Lebih dari 1 abad yang lalu kan? Kurang ya? Mungkin emang tidak ada catatan resmi yang bisa ditemukan lagi. Siapa juga yang akan peduli dengan laporan orang hilang atau kasus pencurian mayat di tengah hutan belantara puluhan tahun lalu? Apalagi kalau pelakunya adalah orang-orang yang menguasai ilmu hitam dan bisa menutupi jejak mereka dengan cara-cara gaib. Ia menghela nafas. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Kita akan kembali ke bangunan tua itu hari ini? Siang ini? Pak Duki menutup jurnal tua itu perlahan, menaruhnya dengan hati-hati di sampingnya. Ia menatap Lek Supardi dengan ekspresi berat, sebuah raut wajah yang menunjukkan beban pikiran yang mendalam. Aku itu nggak bisa lama-lama di sini, Di. Aku juga punya tugas di pos Polhut lain yang menjadi tanggung jawabku. Yang sudah hampir 3 hari aku ninggalkan posku. Pasti banyak pekerjaan yang menumpuk. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Sebuah perasaan tidak tenang yang terus menghantuiku. Aku ingin menyelesaikan misteri ini. Aku ingin arwah-arwah yang tersiksa itu bisa tenang, bisa beristirahat dengan damai setelah sekian lama digantungkan. Aku ingin bisa pergi dari sini dengan tenang, tanpa ada beban di pundakku, tanpa meninggalkan masalah yang belum terpecahkan. Suaranya menunjukkan tekad yang kuat, sebuah janji yang tak terucap pada para arwah yang terus bergentayangan. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di wilayahnya, terutama setelah Mbah Lurik, kodamnya, menunjukkan kepadanya kengerian dari masa lalu yang kelam, seolah meminta bantuannya untuk mengakhiri penderitaan itu. Tidak lama kemudian, Sigit dengan wajah masih terlihat letih namun sudah rapi muncul di teras diikuti oleh Mulyani yang tampak pucat pasi dan sedikit gemetar. Ia seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Mata Mulyani terlihat sayu, dihiasi lingkaran hitam di bawahnya, menunjukkan bahwa ia tidak tidur nyenyak semalam. Sama sekali tak bisa memejamkan mata. Selamat pagi Pak Duki, Pak Supardi, sapa Sigit sopan, suaranya sedikit parau. Maaf mengganggu waktu istirahat bapak-bapak, tapi teman saya ini, Mulyani, ingin menceritakan sesuatu tentang kejadian semalam yang ia alami sendiri, dan kami juga ingin menanyakan beberapa hal yang mengganjal. Pak Duki dan Lek Supardi mempersilakan mereka duduk di bangku teras di seberang mereka. Pak Duki menawarkan kopi hangat, namun Mulyani menggeleng pelan. Wajahnya masih terlalu pucat untuk menerima tawaran itu. Terima kasih Pak, kata Mulyani, suaranya pelan dan serak, hampir seperti bisikan. Saya ingin bercerita tentang semalam, tentang rumah dinas yang paling ujung. Saya tidak bisa tidur sama sekali. Lalu saya mendengar suara-suara. Banyak sekali Pak. Suara orang minta tolong, menjerit-jerit kesakitan, suara pria, wanita, bahkan suara anak-anak kecil yang sangat memilukan. Mulyani menceritakan dengan detail bagaimana ia mendengar suara-suara itu dari rumah dinas ujung, dan bagaimana ia melihat rumah itu tiba-tiba terang benderang dengan cahaya misterius yang tak masuk akal. Ia juga menjelaskan suara geduran keras yang memekakkan telinga, dan bagaimana ia terdorong kuat untuk menolong, bahkan mencoba membuka gembok dengan kunci yang tergantung di sana. Ketakutan nyata terpancar dari matanya yang sayu saat ia mengingat kembali momen Jono memergokinya, dan bagaimana segalanya langsung kembali gelap dan sunyi, seolah ia hanya berhalusinasi atau mengalami mimpi di dunia nyata. Tapi Mas Jono bilang tidak ada apa-apa di sana Pak. Mulyani melanjutkan, suaranya penuh keraguan dan keputusasaan. Dia bilang rumah itu kosong. Apa saya yang mimpi buruk Pak? Saya tidak yakin lagi dengan apa yang saya lihat dan dengar.
Sigit menimpali, raut wajahnya serius, mencerminkan kekhawatiran yang sama. Bukan hanya itu Pak, Mulyani juga cerita tentang mimpinya didatangi oleh sosok-sosok mengerikan, wajah-wajah yang gak jelas namun penuh penderitaan. Dan saya juga ingin tanya, kenapa Mulyani jadi incaran makhluk gaib? Kenapa dia terus-menerus diganggu sama mereka sejak awal kita datang ke sini? Dan juga ada apa, ada rahasia apa di pos ini ya Pak? Kenapa semua ini terjadi? Saya merasa ada sesuatu yang dirahasiakan dari kami yang belum kami ketahui sepenuhnya. Pak Duki menghela nafas panjang. Sebuah beban berat terasa di pundaknya. Ia menatap Mulyani dengan tatapan penuh empati, lalu beralih ke Sigit. Ada beban berat di pundaknya, sebuah rahasia yang ia simpan agar para mahasiswa tidak semakin ketakutan dan panik. Namun mungkin kini saatnya untuk jujur. Ya sudah. Apa yang Mulyani alami semalam itu bukan mimpi, kata Pak Duki pelan, suaranya dalam dan berwibawa. Itu mungkin adalah penampakan nyata. Arwah-arwah itu mencoba berkomunikasi dengan Mulyani. Mereka terjebak dan ingin minta pertolongan. Mereka putus asa. Ia berhenti sejenak, menimbang kata-katanya dengan hati-hati. Di rumah dinas ujung itu, tempat yang semalam Mulyani datangi itu, aku memang menyimpan puluhan lembar kain kafan kosong yang aku temukan di danau kemarin untuk barang bukti. Aku sengaja tidak memberitahukannya. Ya, memang tidak perlu. Wajah Sigit dan Mulyani menunjukkan keterkejutan yang nyata. Mereka baru tahu bahwa ada kain kafan yang disimpan di sana. Kain-kain kafan itu sepertinya milik jasad-jasad yang dicuri. Pak Duki melanjutkan, suaranya kini lebih tegas dan penuh keyakinan. Dan mungkin itu penyebab utama kejadian semalam. Energi dari kain-kain itu menarik arwah-arwah yang terikat kepadanya, membuat mereka bergentayangan di sekitar sana, mencoba mencari pulang pada benda yang pernah membungkus mereka. Pak Duki kemudian beralih ke pertanyaan Sigit tentang Mulyani. Soal kenapa Mulyani jadi incaran makhluk gaib, itu adalah hal yang ya biasa terjadi. Karena Mulyani itu seseorang yang kita biasa sebut dengan balong kuning atau balong wangi. Mulyani dan Sigit saling pandang, bingung dengan istilah yang baru mereka dengar. Balong kuning? Balong wangi? Apa itu Pak? Tanya Mulyani dengan suara kecil. Balong kuning atau balong wangi itu adalah istilah untuk seseorang yang punya aura spiritual khusus. Jelas Pak Duki mencoba menjelaskan sesederhana mungkin. Auramu, tulangmu seperti memancarkan wangi yang disukai oleh makhluk halus. Mereka tertarik pada energimu. Mereka nyaman, bahkan terkadang ingin memiliki atau merasuki. Mereka melihat kamu sebagai wadah yang ideal untuk bersemayam atau menyampaikan pesan mereka. Raut wajah Mulyani semakin pucat pasi. Ia tak pernah tahu tentang hal ini. Sebuah kenyataan yang menakutkan, bahwa ia punya semacam kutukan alami yang menarik entitas dari dunia lain, membuatnya rentan terhadap gangguan gaib. Dan tentang rahasia pos ini adalah misteri pocong tanpa kepala yang kalian lihat di bangunan tua, dan gangguan dari sosok manusia yang mulut dan matanya dijahit yang dilihat oleh Jono dan Agung di pos ini. Pak Duki melanjutkan, suaranya kini lebih serius. Ia menjelaskan kembali teori tentang praktek pencurian mayat untuk keperluan ilmu gaib atau ritual kuno yang sangat keji. Pocong-pocong itu adalah korbannya. Jasad mereka dicuri, dirusak, dan mereka tak bisa beristirahat dengan tenang. Mereka mencari keadilan, mencari keutuhan mereka, mencari jalan pulang. Sigit mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah pemikiran yang mungkin bisa mempercepat pengungkapan misteri ini. Pak Duki, maaf, kenapa kita nggak tanya saja pada para pocong itu?
tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Bukankah mereka yang mengalami secara langsung, Pak? Harusnya kan mereka bisa menceritakan secara gaib apa yang menimpa mereka. Pak Duki menggelengkan kepala pelan. Raut wajahnya menunjukkan kesedihan. Tidak bisa, Nak Sigit. Ingatan para pocong itu atau arwah yang terikat pada pocong terputus saat kepala mereka terlepas dari badan mereka. Mereka hanya ingat rasa sakit yang tak terhingga. Ingatan mereka hanya seputar kejadian mengerikan ketika kepala mereka dipenggal atau dipisahkan dari tubuh oleh seseorang yang keji. Mereka hanya merasakan penderitaan dan kebingungan. Mereka tidak ingat siapa pelakunya atau di mana jasad mereka berada sekarang. Mereka hanya tahu rasa sakit dan kehampaan yang tak berujung. Maka dari itu, mereka selalu minta tolong untuk disempurnakan. Mulyani yang sedari tadi mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba menimpali. Sebuah harapan kecil muncul di matanya. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tanya pada sosok pria bermulut dan bermata dijahit itu, Pak? Mas Jono dan Mas Agung bilang dia kan bisa bicara. Mungkin dia tahu sesuatu yang lebih jelas. Siapa dia dan apa hubungannya dengan semua ini? Pak Duki terdiam sejenak. Matanya menyipit seolah sedang berpikir keras, mempertimbangkan kemungkinan itu. Sebuah ide yang brilian. Mengapa tidak terpikirkan olehnya sebelumnya? Sosok itu adalah arwah yang lebih lengkap dan mungkin memiliki ingatan yang lebih utuh tentang kejadian itu. Tidak seperti pocong-pocong tanpa kepala. Ya. Benar katamu, Dek Mulyani, kata Pak Duki, suaranya terdengar sedikit kagum. Itu ide yang bagus. Aku akan mencobanya. Mungkin dia memang tahu siapa pelakunya atau di mana jasad-jasad itu berada, atau kenapa mereka dicuri. Ini adalah harapan terbaik kita. Pak Duki kemudian berpesan pada Sigit dan Mulyani. Untuk hari ini, semua kegiatan kalian di hutan ditunda dulu ya. Jangan ada yang keluar dari area pos, terutama kalian mahasiswa. Tetaplah di rumah dinas. Malam nanti, aku akan mencari tahu lebih jauh dengan bertanya pada sosok pria mulut terjahit itu. Ini akan menjadi ritual yang cukup berat. Jadi, kalian harus tetap aman di dalam rumah. Kunci pintu dan jangan pedulikan suara apapun yang kalian dengar. Sigit dan Mulyani mengangguk mengerti. Meskipun rasa takut masih menyelimuti, mereka merasa sedikit lega karena ada rencana, sebuah langkah maju untuk mengungkap misteri ini. Misteri ini semakin dalam dan mereka tahu ini belum berakhir. Mereka bangkit dan perlahan kembali ke rumah dinas mereka. Tidak lama setelah percakapan serius itu, aroma masakan lezat mulai menyeruak dari dapur, memenuhi seluruh area pos. Jono dengan bangga yang berlebihan memanggil Pak Duki, Lek Supardi dan Agung. Nasi gorengnya telah matang. Ayo Pak Duki, Pak Pardi, Agung, sarapan dulu. Hasil karya terbaik Jono ini. Jono menyiapkan piring-piring di meja makan dengan cekatan. Lalu dengan sigap menuangkan nasi goreng mengepul dengan telur ceplok yang masih panas di atasnya. Ia menatap bangga hasil karyanya, siap untuk memuji diri sendiri dan mendengar pujian dari teman-temannya. Namun, di saat yang bersamaan, pintu rumah dinas mahasiswa terbuka. Inge dan Dina muncul dengan senyum cerah, membawa nampan besar berisi makanan yang baru saja mereka masak. Aroma masakan mereka langsung memenuhi seluruh ruang makan, mengalahkan aroma nasi goreng Jono. Ada ayam goreng yang keemasan dan renyah, sup hangat dengan potongan wortel dan kentang yang mengepulkan uap, tempe dan tahu goreng tepung yang renyah di luar, lembut di dalam, oseng genjer yang harum, dan sepiring sambal terasi yang menggoda selera. Warnanya merah menyala. Selamat pagi Pak, Mas Jono, Mas Agung, sapa Inge riang meskipun matanya masih terlihat sedikit lembab akibat kurang tidur. Kami sengaja masak untuk para polisi hutan sebagai rasa terima kasih karena sudah menolong kami semalam dan juga untuk menghibur sedikit. Lek Supardi yang sudah sangat bosan dengan menu nasi goreng buatan Jono setiap hari langsung berseri-seri.
Matanya berbinar melihat hidangan di hadapannya, seolah melihat harta karun. Wah, ini baru sarapan. Nasi goreng Jono mah tiap hari. Makasih banyak ya dek, kalian memang baik sekali, penyelamat perut. Para mahasiswi itu dengan sigap menyiapkan semua masakan di meja makan, menambah hidangan di samping nasi goreng Jono yang kini terlihat sangat menyedihkan. Pak Duki, Lek Supardi dan Agung pun tanpa ragu langsung menyantap hidangan yang disajikan, melupakan nasi goreng Jono sepenuhnya. Mereka melahap ayam goreng dengan lahap, menyeruput sop hangat yang menghangatkan, dan menikmati oseng genjer yang segar dengan sambal terasi yang pedasnya pas. Jono hanya bisa berdiri terpaku di samping meja makan, tangannya memegang sendok nasi, matanya membelalak melihat nasi goreng buatannya yang kini terlupakan, tidak disentuh. Ia tampak sangat kecewa dan kesal. Lah ini nasi gorengku, nasibnya gimana pak? Kok jadi nggak laku? Rengeknya, suaranya merajuk seperti anak kecil yang kehilangan mainannya. Lek Supardi dengan mulut penuh ayam goreng menjawabnya santai. Simpan aja dulu John, buat makan malam. Bosen aku tiap hari makan nasi goreng terus. Ini mumpung ada yang masakin masakan rumahan enak begini. Jangan ngambek ya, nanti gantengnya luntur. Jono langsung cemberut, wajahnya ditekuk, bibirnya manyun, dan ia tampak sangat kesal. Ia berbalik melangkah ke belakang menuju dapur, lalu meletakkan kembali kuali berisi nasi gorengnya dengan kasar ke kompor. Suara gelontang keras terdengar, memecah keheningan sejenak, membuat semua orang sedikit terlonjak. Gak usah ngambek, kayak perempuan aja kamu John, teriak Lek Supardi diikuti tawarnya Agung yang terkikik geli. Iya Mas Jono, sini gabung bareng, sarapan ayam goreng, enak loh ini, timpal Agung menawarkan sepotong ayam goreng yang tersisa. Gak mau, aku mau ngabisin semua nasi goreng ini aja, teriak Jono dari dapur. Suaranya sedikit teredam, namun masih terdengar jelas. Segitu banyaknya kamu habisin sendiri? Engkau lah bledos wetengmu John, kata Pak Duki santai sambil tersenyum geli. Kamu mau jadi hantu perut meledak John, nemenin hantu yang mulutnya dijahit? Nanti dia punya teman baru dengan perut gede. Seketika candaan Pak Duki membuat Jono terkesiap. Ia langsung lari dari dapur, muncul di hadapan mereka. Wajahnya pucat pasi. Jangan gitu toh pak, aku itu lagi ngincer janda desa loh pak. Kok didoain jadi temennya demit? Nanti aku malah gak bisa nikah. Jono menggerutu, membuat semua yang ada di meja makan tertawa geli. Di tengah semua kengerian yang mereka alami, momen kecil ini menjadi selingan yang sangat dibutuhkan. Sebuah sentuhan manusiawi yang mengembalikan sedikit keceriaan dan kehangatan di tengah suasana yang mencekam. Siang harinya, setelah semua selesai sarapan dan pos kembali tenang, Pak Duki menyuruh Jono untuk pergi ke desa. John, siang ini kamu ke pasar hewan ya, carikan aku burung gagak, perintah Pak Duki dengan suara lugas. Jono mengerutkan dahi, ekspresi penasarannya begitu kentara. Burung gagak pak, buat apa? Jangan-jangan mau dibuat pesugihan ya? Pak Duki tersenyum tipis, sebuah senyum misterius. Bukan untuk itu John, nanti malam aku mau ngundang hantu yang mata dan mulutnya dijahit itu buat ditanyain. Burung gagak itu salah satu persembahan yang disukai sama arwah-arwah semacam itu. Dia adalah penarik perhatian. Mendengar itu Jono langsung merinding, wajahnya kembali pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Pak, dia kan orangnya nggak diundang juga datang sendiri kok pak. Pakai acara diundang segala. Kan kemarin malam dia udah datang tanpa diundang. Sampai saya dan Agung lari. Pak Duki terkekeh menggelengkan kepalanya. Ya kalau gitu kamu aja yang ngundang John. Kamu kan udah akrab. Udah utang rokok sama dia kan. Siapa tahu dia lebih mau bicara sama kamu. Gak usah pakai sate gagak segala. Jono langsung nyengir menggelengkan kepala. Jangan toh pak. Aku kemarin utang rokok satu sama dia loh pak. Nanti dia nagih yang lain lagi malah. Minta rokok sebatang lagi. Malah minta yang lainnya. Lagian aku gak tahu cara ngundangnya pak. Mana bisa manggil hantu. Ya sudah,
jangan banyak tanya. Pak Duki mengibaskan tangannya mengakhiri perdebatan. Beli burung gagak. Dan jangan lupa beli juga bunga setaman yang lengkap. Dan berbagai macam jajan pasar yang manis dan warna-warni. Bunga sama jajan pasar buat persembahan juga, Pak? Tanya Jono masih penasaran. Sudah, laksanakan saja. Jangan banyak tanya. Ini demi kebaikan kita semua dan para arwah, kata Pak Duki tegas. Jono akhirnya mengangguk pasrah, lalu segera berangkat dengan sepeda motor polisi hutan, menembus jalan setapak menuju desa, dengan pertanyaan-pertanyaan masih berputar di benaknya. Malam itu setelah waktu Isya, suasana di sekitar pos polisi hutan kembali diselimuti aura mistis yang pekat, bahkan lebih kental dari malam sebelumnya. Pak Duki telah lebih dulu memagari rumah dinas yang dipakai oleh mahasiswa dengan ritual sederhana, menaburkan garam khusus di sekelilingnya, dan membacakan doa-doa pelindung. Ia berpesan keras pada Sigit dan teman-temannya agar jangan keluar rumah malam ini apapun yang terjadi. Adik-adik, jangan keluar malam ini ya. Aku akan melakukan sesuatu hal penting yang berhubungan dengan hal gaib. Ini sangat krusial. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan keluar dari rumah, kecuali aku yang menyuruh atau memanggil kalian. Suaranya terdengar sangat serius dan penuh peringatan, memastikan para mahasiswa mematuhinya dengan sungguh-sungguh. Di depan pos polisi hutan, sebuah api unggun kecil menyala, memancarkan cahaya oranye yang menari-nari di kegelapan malam, memberikan sedikit kehangatan di tengah udara dingin yang mencekam. Jono, Agung, Lek Supardi dan Pak Duki sudah berkumpul melingkari api unggun. Pak Duki sedang sibuk membakar daging gagak yang sudah disate di atas bara api. Aroma daging yang terpanggang bercampur dengan bau rempah-rempah yang aneh dan sedikit amis menyebar di udara, menciptakan bau yang tidak biasa. Di sampingnya, di atas sebuah wadah tampah, sudah tersaji rapi bunga setaman yang harum dan berbagai macam jajan pasar warna-warni, terlihat kontras dengan suasana gelap di sekelilingnya. Sambil menunggu daging gagak matang, mereka mengobrol santai, mencoba meredakan ketegangan yang masih terasa mencekik. Pak, kalau bakar sate gagak begini, yang datang malah semua hantu hutan gimana? Nanti dianggap pesugihan lagi, Celetuk Jono mencoba mencarikan suasana dengan candaan. Yong, enggak lah John, jawab Pak Duki santai, membalik sate gagak di atas bara api yang mulai membara. Mantranya kan beda. Ini mantra untuk memanggil, bukan buat pesugihan. Lagi pula, Mbah Lurek juga jaga sekitar sini. Dia nggak akan membiarkan makhluk sembarangan masuk dan mengganggu ritual ini. Pak, kalau mantra buat memikat, punya nggak Pak? Tanya Jono lagi. Nada suaranya berubah genit, matanya berbinar penuh harap. Wah, buat memikat janda desa tuh Pak, yang baru itu loh. Pak Duki tersenyum geli, sebuah seringnya kecil muncul di bibirnya. Ada, mau kamu? Mau Pak, mau sekali, jawab Jono tegas, semangatnya membara. Pak Duki pun mendekatkan mulutnya ke telinga Jono, lalu membisikkan sebuah kalimat pendek yang terdengar seperti sebuah mantra kuno. Jono menghafalnya dengan seksama, mengulang mantra itu pelan beberapa kali, seolah takut lupa. Ia langsung sumringah, senyum lebarnya terpampang jelas di wajahnya, membayangkan keberhasilan misinya. Pak, acaranya masih lama nggak nih? Izin Jono tiba-tiba. Saya mau ke warung beli rokok dulu. Rokok saya habis Pak, nggak enak kalau nggak ngerokok. Halah, palingan nyamperin anak ibu warung yang baru janda kemarin itu Pak, sahut Agung cekikikan menyikut paha Jono. Wah, cangkem Agung, ojo keras-keras, keluh Jono menyikut Agung balik dengan kesal. Sudah sana kalau mau ke warung, keburu malam makin larut, jangan sampai terlambat, kata Lek Supardi mengizinkan. Jono segera melangkah pergi ke warung yang ada di desa. Senyumnya masih belum pudar karena mantra yang baru ia dapatkan. Ia berjalan dengan langkah ringan, sesekali melirik ke sekeliling, membayangkan efek mantranya. Sementara Agung, Lek Supardi dan Pak Duki melanjutkan bakar sate gagak.
menunggu kedatangan tamu yang diundang yang akan dipanggilnya. Namun tak lama kemudian Jono kembali, bukan berjalan santai, melainkan berlari terbirit-birit. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin membanjiri dahinya. Ia langsung berdiri di depan Agung, Pak Lek Supardi dan Pak Duki sambil ngos-ngosan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak, menunjukkan ketakutan yang nyata. "Nah apa John?" tanya Lek Supardi, khawatir melihat kondisi Jono yang sangat panik. Jono tak bisa berkata-kata, hanya bisa menunjuk-nunjuk ke belakang, ke arah kegelapan yang mengelilingi pos. Bibirnya gemetar, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan, seolah ia baru saja melihat hantu yang paling menakutkan dalam hidupnya. "Ada apa John? Coba cerita yang jelas," kata Pak Duki, suaranya tenang, mencoba menenangkan Jono yang histeris. Jono kembali menatap ke belakang, ke arah yang ia tunjuk. Lalu ia buru-buru mendekat lagi ke Pak Duki, bahkan nyaris bersembunyi di balik tubuh pria tua itu. Gemetar, ia menunjuk ke atas pohon besar di samping pos polisi hutan. Sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi dan rindang. Dan benar saja, di antara dedaunan yang lebat, sebuah sosok hantu kuntilanak tampak memandang ke arah Jono. Matanya merah menyala di kegelapan, bibirnya tersenyum tipis, sebuah seringai yang sangat menyeramkan dan penuh godaan. Rambutnya panjang terurai, menari-nari ditiup angin. "Tolong Pak, kuntilanak itu ngikutin saya terus," rintih Jono, suaranya bergetar hebat. Dan tiba-tiba sosok kuntilanak itu melayang turun dari pohon dengan gerakan halus dan menyeramkan mendekati mereka. Gaun putihnya yang kotor dan compang-camping berkibar perlahan, menampakkan kakinya yang melayang di udara. Suaranya melengking memekakkan telinga, sebuah suara yang terdengar seperti jeritan dan tawa cekikikan yang menyatu. "Mas Jono, mau nggak jadi suamiku? Ayo ikut aku." Kata-kata itu diiringi tawa cekikikan khas kuntilanak yang membuat bulu kuduk berdiri tegak dan merinding hingga ke ubun-ubun. "Tolong aku Pak, aku nggak mau jadi suaminya." Jono berteriak histeris, wajahnya ketakutan setengah mati. Ia bersembunyi di balik Pak Duki. Pergi kamu, orangnya nggak mau sama kamu, jangan ganggu dia," kata Pak Duki tegas tanpa ragu. Suaranya menggelegar. Ia mengambil sebuah batu kecil dari tanah yang berada dekat kakinya, lalu membacakan doa singkat di atasnya, meniupkan nafas ke batu itu, dan melemparkannya ke arah sosok kuntilanak itu. Tepat mengenai bagian dada kuntilanak itu, seolah batu itu memiliki kekuatan tak terlihat. Seketika, sosok kuntilanak itu menjerit melengking, jeritan yang sangat nyaring dan penuh kesakitan yang membuat telinga berdengung. Tubuhnya memudar perlahan, seperti kabut yang tertiup angin, lalu menghilang sepenuhnya di kegelapan, meninggalkan aura dingin yang aneh. Udara di sekitar mereka terasa lebih ringan, ketegangan pun sedikit mereda. Lek Supardi menatap Jono dengan bingung, wajahnya masih sedikit pucat karena terkejut. "Kenapa sampai diikuti kuntilanak begitu, John? Kamu ngapain aja di jalan?" Jono yang masih gemetar dan nafasnya terengah-engah menjelaskan dengan tergagap. Jadi saya tadi kan menghafal mantra yang diberikan Pak Duki, Pak Le. Rencananya mau mikat janda muda anak mbok warung. Saya ulang-ulang terus kan biar hafal. Tapi malah kuntilanaknya datang, Pak. Dia udah di belakang saya waktu saya belum sampai warung. Dia bilang saya itu tampan dan dia naksir saya, Pak. Pak Duki terkekeh menggelengkan kepalanya. "Lah orang kamu tadi minta mantra pemikat toh?" "Oh iya Pak. Maksudnya saking ampuhnya mantra yang Pak Duki berikan, sampai kuntilanak juga terpikat ya Pak? Gak cuman manusia?" tanya Jono. Wajahnya menunjukkan campuran rasa takut dan sedikit kekaguman atas keampuhan mantra itu. "Berarti ini kalau ku pakai sama Ningsih pasti berhasil, Pak. Orang kuntilanak aja nyangkut." "Ya bukan," ucap Pak Duki enteng. Sebuah senyum geli terukir di bibirnya, membuat Agung terkikik geli dan Lek Supardi menggelengkan kepalanya. "Kamu tadi kan gak bilang mantra buat pemikat manusia, John."
Makanya kalau minta sesuatu itu yang jelas, jangan setengah-setengah, biar nggak salah sasaran. Wasem, sontoloyo. Jono menggerutu, namun tidak bisa menyembunyikan rasa leganya. Ia lalu berdiri dan ingin kembali ke tempat duduknya di depan api unggun, terpisah dari Pak Duki. Ia memilih posisi yang lebih jauh di seberang api unggun, bersebelahan dengan Agung. "John, sini saja," kata Pak Duki tiba-tiba menghentikan langkah Jono. "Yang dipanggil sudah mau datang. Dia ada di dekat sini. Kamu nggak perlu jauh-jauh lagi." Jono menelan ludah, sebuah benjolan besar di tenggorokannya. "Datang tinggal datang, Pak. Aku sini aja lah, agak jauh dari Bapak." Ia akhirnya duduk di seberang Pak Duki, terpisah oleh api unggun yang berkedip-kedip. Wajahnya masih waspada. Ia merasa sedikit lebih aman dengan jarak itu, meskipun rasa takut masih merayapinya. Tidak lama kemudian, suasana kembali hening, diselimuti oleh suara gemuruh api unggun dan bisikan angin malam yang dingin. Keheningan terasa begitu berat, membebani setiap orang yang duduk di sana. Pak Duki terlihat komat kamit membaca mantra-mantra kuno yang hanya bisa ia fahami. Suaranya sangat pelan, hampir tak terdengar. Matanya terpejam sesaat lalu terbuka, menatap ke arah Jono dengan tatapan tajam yang menembus, seolah ada kekuatan tak terlihat yang terpancar dari sorot matanya. "Kamu boleh makan sate ini," kata Pak Duki. Suaranya berubah, sedikit lebih berat dan serak, seolah bukan dirinya sendiri yang berbicara, melainkan ada makhluk lain yang menggunakan pita suaranya. "Tapi kamu harus kasih informasi ke aku." Jono yang bingung menanggapi, "Nggak mau, Pak. Buat apa sate gagak? Wong buat demit." Ia mengira Pak Duki berbicara kepadanya tentang makanan yang ia masak. Ia merasa jengkel karena Pak Duki menganggapnya mau makan sate gagak. Agung langsung melotot ke Jono, tangannya melambai-lambai menyuruh Jono mendekat. "Shh, shh, Mas, sini Mas. Mas, shh, sini, dengerin Pak Duki. Dia nggak ngomong sama kamu. Shh, sini Mas." "Gak mau, enakan juga di sini. Ngapain sih itu desek-desekan?" Sau Jono tidak menyadari apa yang sedang terjadi, bahwa Pak Duki tidak sedang berbicara kepadanya langsung. Tiba-tiba, sebuah suara serak yang sangat familiar, dingin dan menusuk tulang, terdengar dari belakang Jono. Suara itu jelas bukan milik siapapun di antara mereka. Suara itu terdengar berat dan juga serak. "Rokok kumbuk cikok siji, Mas." Seketika Jono merinding, bulu kuduknya berdiri tegak. Sebuah sensasi dingin menjalari seluruh tubuhnya. Ia ingat betul suara itu. Itu adalah suara sosok pria yang mulutnya dijahit, yang kemarin ia dan Agung beri rokok satu pak, dan Jono mengambil satu batang sebelum kabur terbirit-birit. Ia bisa merasakan aura dingin yang menusuk dari belakangnya, sebuah kehadiran yang kuat dan menakutkan. "Udah dibilang kesini kok," kata Agung berbisik keras, matanya melotot ke arah Jono, memberinya isyarat kuat untuk segera mendekat dan tidak membantah. Jono tidak berani menoleh ke belakang, tubuhnya kaku, matanya terpejam erat. Ia perlahan merangkak mendekati Agung, mencoba menempel pada tubuh Agung, mencari perlindungan dan rasa aman. Sosok pria bermulut dan bermata dijahit itu tampak berdiri tegak di kegelapan di belakang Jono. Sebagian tubuhnya tersinari cahaya api unggun yang bergoyang, menciptakan bayangan yang menakutkan dan menyeramkan. Matanya yang terjahit seolah menatap kosong ke arah Jono. Bibirnya yang dijahit seolah tersenyum tipis. Pak Duki menatap sosok itu, lalu ke Jono yang gemetaran. "Dia sudah datang, John. Jangan takut." Pak Duki mengarahkan pandangannya ke sosok itu, berbicara langsung kepadanya. "Aku kasih sate ini, tapi aku minta kamu cerita apa yang kamu tahu soal pocong-pocong tanpa kepala itu. Siapa mereka dan kenapa mereka di sini?" Sosok pria itu diam sesaat, seolah menimbang-nimbang. Sebuah keheningan yang mencekam. Lalu ia mengangguk pelan,
sebuah anggukan kaku yang menyeramkan. Kemudian tiba-tiba ia menunjuk ke arah Jono dengan jari telunjuk yang kurus dan kaku. Jono pun kaget dan bingung. "Pak Duki, ngapain dia nunjuk saya, Pak? Dia mau ngapain ini?" Suaranya gemetar ketakutan nyaris histeris. "Lewat dia," ucap sosok itu singkat, suaranya serak dan berat, mengacu pada Jono sebagai perantara. "Oh, kamu mau dijadikan media dia untuk cerita, John," ucap Pak Duki, wajahnya serius namun tenang. Ia sudah paham maksud arwah itu. "Sana, kamu mendekat, John. Ini kesempatannya untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita tak bisa melewatkannya." "Gak mau, Pak," rengek Jono. "Dia itu dendam sama aku gara-gara rokok, Pak. Nanti aku kenapa-napa gimana? Dia pasti ini mau balas dendam." "Udah, percaya aja sama aku, John," ucap Pak Duki mantap, suaranya meyakinkan. "Aku akan menjagamu. Ini demi menyelesaikan misteri ini. Kita butuh informasi darinya. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa mendapatkan kebenaran." Jono pun disuruh duduk bersila di tanah yang dingin, tepat di depan api unggun, menghadap Pak Duki. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, bahkan mengalir ke punggungnya. Agung yang tadinya duduk di samping Jono perlahan berjalan merangkak menjauhi Jono mencari jarak aman. Wajahnya terlihat ketakutan. "Gung, mau kemana kamu, Gung? Temenin di sini, Gung," kata Jono panik melihat Agung menjauh. "Gak mau, Mas," sahut Agung, suaranya gemetar. Ia menggelengkan kepala kuat-kuat. "Aku takut, Mas. Nanti dia minta mulut dan mata buat ganti punya dia yang dijahit gimana?" "Pak, iki piye to, Pak?" rengek Jono ketakutan menatap Pak Duki dengan mata memohon. "Kalau mata sama mulutku hilang gimana to, Pak? Nanti aku gak bisa lihat Dek Ningsih, Pak." "Nanti keluargamu tak santuni, John," ucap Lek Supardi mencoba bercanda untuk meredakan ketegangan, namun hanya membuat Jono semakin merengek ketakutan. "Aku nggak mau, Pak." Lek Supardi menghela nafas, tak bisa menahan tawa kecilnya. Pak Duki bersiap-siap. Ia menatap Jono, lalu memberi isyarat pada sosok di belakang Jono. Sosok pria bermulut terjahit itu perlahan berubah menjadi gumpalan asap hitam yang tipis, berputar-putar di udara, lalu melesat cepat dan masuk ke dalam raga Jono melalui ubun-ubunnya. Seketika tubuh Jono menjadi kaku, tegang seperti patung kayu. Kesadarannya hilang sepenuhnya, namun matanya terus membelalak, seolah ada makhluk lain yang kini mengendalikan raganya. Jono tak bergerak, tak bernafas, hanya duduk bersila dengan kaku. Wajahnya pucat pasis seperti mayat hidup. Pak Duki menatap Jono yang sudah kerasukan. Suasana menjadi sangat hening. Hanya suara api unggun yang terdengar bergemuruh di tengah malam. "Aku pengen tahu kamu siapa?" tanya Pak Duki. Suaranya tenang namun tegas, berbicara langsung pada makhluk yang kini ada di dalam tubuh Jono. "Apakah kamu itu ada hubungannya dengan pocong-pocong itu? Apa yang terjadi pada mereka? Kamu tahu atau enggak?" Mulut Jono yang kaku perlahan terbuka. Sebuah suara serak, berat dan mengerikan keluar dari bibirnya. Jelas bukan suara Jono. Suara itu bergetar namun penuh kepastian. "Aku Sutresno," ucap suara itu. Matanya membelalak kosong menatap api unggun yang berkedip-kedip, seolah melihat bayangan-bayangan masa lalu di dalamnya. Lalu dengan nada datar, pengakuan mengejutkan itu keluar, menggema di keheningan malam dan membuat darah membeku. "Aku sing jaga ndase pocong-pocong kuwi." Baiklah teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Tuliskan juga pendapat kalian tentang cerita ini. Silakan bagi teman-teman yang mau memberikan saran atau kritikan terkait dengan cerita maupun dengan channel ini.
Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.